Dari ujung barat Pulau Sulawesi, saya Nehru ingin bercerita tentang dahsyatnya data. Tadi Riri Risa cerita bahwa dengan film dia bisa membuka mata dan hati. Dari Sulawesi Barat saya mau berbagi cerita bahwa data itu juga bisa buka mata dan hati. Memulai cerita ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada ibu, boleh? Apakah ibu tahu berapa anak tidak sekolah di sekitar rumah ibu? Jumlah pastinya tidak tahu, tapi ada 2 atau 3 orang. Jumlah pastinya tidak tahu. Ketika kita tidak tahu jumlah pasti, kita tidak akan tahu memberi intervensi apapun kepada mereka. Bapak dan Ibu, sebuah pendekatan di Sulawesi Barat tahun 1994, Indonesia mencanangkan 10 tahun setelah itu tuntas wajib belajar 9 tahun harus selesai, artinya tahun 2004. Faktanya tuntas wajib belajar tidak selesai tahun 2004. Target ini kemudian ditambah sampai tahun 2009. 2009 tuntas wajib belajar 9 tahun pun tidak selesai. Salah satu penyebabnya adalah karena data tentang anak tidak sekolah relatif tidak akurat. Di Sulawesi Barat kami mencoba untuk melakukan lompatan-lompatan terhadap data. Dan dengan bangga kami ingin berbagi kisah itu kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin bercerita bagaimana perjalanan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat itu lalu berkembang menjadi sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat. Kadang dalam proses pembangunan kita sering mengatakan bahwa masyarakat adalah objek pembangunan. Tetapi ketika kita membangun, kita tidak menjadikan mereka sebagai subjek dari pembangunan itu. Dan itu yang sudah kami kerjakan di Sulawesi Barat. Kami mencoba untuk mengajak masyarakat. Sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat, awalnya kami kerja hanya untuk melihat, untuk mencari, untuk mengajak anak-anak yang tidak bersekolah, sehingga program tuntas wajib belajar 9 tahun itu dapat tercapai. Saya sangat yakin Bapak dan Ibu yang hadir di hadapan saya juga adalah masyarakat pemilih resmi Republik ini. Kalau tidak, kita harus bubarkan Republik ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kami mencoba untuk mengerjakan program ini. Data dan informasi kami kumpulkan bersama-sama dengan rakyat. Kami ajak mereka dalam proses pengerjaannya mulai dari awal sampai akhir. Mengapa ini harus kami lakukan? Karena kami sangat yakin bahwa kedaulatan itu harus diserahkan penuh kepada rakyat. Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga ingin bercerita, bukan cuma sekedar ini. Dari pekerjaan bersama rakyat Bapak dan Ibu, kami telah mengembalikan 2.316 anak yang putus sekolah, yang lulus tidak lanjut dari berbagai macam jenjang ke jenjang pendidikan baik formal maupun non formal. Tepuk tangan untuk pekerjaan kami yang sangat mulia ini. Ini bukan sulap, ini bukan bim salah bim, sebuah pekerjaan yang luar biasa bagaimana mendorong keterlibatan masyarakat untuk meretas persoalan mereka sendiri. Kita mulai dari tadi pagi mengatakan kawasan timur Indonesia adalah kawasan yang tertinggal, yang terbelakang. Tetapi dari timur kita mencoba menginspirasi Indonesia. Dari timur kita mencoba membangun Indonesia Raya. 2.316 anak ini juga telah menginspirasi Indonesia. Dan itu terbukti Wapres Budiono memuji program yang kita kerjakan ini. Artinya pemimpin nasional sadar akan hal ini. Tetapi mengapa keberpihakan itu tidak ada?
kita menggugat persoalan ini. Tetapi persoalan bukan menggugat kepada siapa, menggugat kepada hati kita masing-masing. Kami berharap bukan cuma 70 kota di Indonesia, tetapi 450 kota di Indonesia harus menjadikan SIPBM sebagai bagian daripada proses penyediaan data. Karena dari sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat ini, kita akan dapat mengukur yang pertama adalah ketercapaian IPM, dan yang kedua bagaimana memonitoring Millennium Development Goals. Dua program besar ini Bapak dan Ibu di tingkat nasional itu menjadi persoalan besar. Tetapi bagi Sulawesi Barat ini adalah sebuah persoalan yang harus kami jawab untuk menasionalkan program ini. Dan kalau Bapak Ibu mau belajar tentang SIPBM, kami mengajak mari kita ke Sulawesi Barat. Karena di Sulawesi Barat lah Indonesia itu kita letakkan. Ya, saya pikir Bapak dan Ibu bertepuk tangan setuju akan pernyataan saya. Tetapi yang lebih penting adalah mari jadikan SIPBM ini sebagai bagian terpenting dari proses membangun di daerah masing-masing. Oke Bapak dan Ibu, setuju? Ya. Data itu mahal, tapi membangun tanpa data jauh lebih mahal.